4 tahun, kok 4 tahun, umur misalnya 8 tahun, 9 tahun, kemudian ada pekerjaan yang layak bagi anak kecil itu. Layak bagi anak kecil itu. Maka orang tuanya di sini boleh untuk mengajak anak itu bekerja. Kemudian dari hasil pekerjaannya itu untuk membiayai atau menafkahi hidup dari anak tersebut. Ini jika apa? Jika pertama pekerjaan itu adalah pekerjaan yang layak bagi anak kecil itu. Kalau umur misalnya 8 tahun mencangkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun yajibu 'alal musiri nafaqatu usulihi al-mu'asirin wa in qadaru 'alal kasbi. Faslun utawi iki iku fasal suci, yajibu wajib 'alal musiri ing atase wong kang duweni kemampuan utawa sugih apa nafaqatu usulihi aweh nafkah usule utawa wong tuane musir al mu'asirin kang fakir kabeh. Wa in qadaru lan senajan kuasa sapa mu'asirin usulihil mu'asirin alal kasbi ing atase kerja. Wa nafaqatu furu'ihi lan wajib aweh nafkah keturunane musir idza asaru tatkalane kangelan sapa furu'ihi aw ajazu utawa apes sapa furu'ihi anil kasbi saking kerja lisigharin krana cilik aw zamanatin utawa sakit utawa lara kang menahun. Wa yajibulan wajib ala zauji ing atase bojo lanang apa nafaqatu zaujati aweh nafkah maring bojo wadone. Wa mahruha lan mahare zaujah wa alaihi lan iku wajib ing atase zauj laha maring zaujah mut'atun utawi mut'ah in talaqaha lamun nalak sapa zauj ing zaujah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada fasal ini muallif menjelaskan tentang kewajiban memberikan nafkah. Pertama, beliau menyampaikan bahwa wajib bagi orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ketentuannya di sini jadi anak itu wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Orang tua yang dimaksud di sini adalah bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya sampai ke atas jika masih ada. Itu yang dimaksud dengan orang tua. Jadi tidak terbatas kepada ayah dan ibu saja, tetapi termasuk kakek, nenek dan seterusnya, buyut misalnya masih ada, maka wajib bagi anak memberikan nafkah untuk mereka. Ketentuannya bagaimana? Ketentuannya yang pertama, si anak itu memiliki kemampuan. Jadi anak itu di sini dikatakan alal musir,
Artinya dia memiliki kelonggaran harta untuk memberikan nafkah. Dia memiliki harta yang bisa ia jadikan untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Nah, si anak itu bukan orang yang fakir yang dia sendiri tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, membiayai hidupnya sendiri, tetapi dia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam nafkahnya. Ini yang pertama. Kemudian ketentuan yang berikutnya bahwa orang tua itu adalah orang tua yang fakir, yang tidak memiliki sesuatu yang dapat dia gunakan untuk membiayai hidupnya sendiri. Jadi orang tua yang wajib diberikan nafkah, biaya hidup oleh anaknya adalah orang tua yang fakir. Jadi orang tua itu tidak memiliki biaya atau tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki harta yang dapat digunakan untuk membiayai hidupnya dia sendiri. Nah, jika orang tua itu adalah orang tua yang kaya, bahkan lebih kaya daripada anaknya. Misalnya penghasilannya banyak, yang dia untuk menghidupi dirinya sendiri masih lebih-lebih misalnya. Atau orang tua itu memiliki enggak bekerja tetapi dia memiliki harta yang tidak habis dimakan, misalnya 7 turunan misalnya karena warisan misalnya. Maka si anak tidak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya karena orang tuanya orang tua yang kaya. Nah, jadi ketentuan yang berikutnya di sini apa? Orang tua tersebut adalah orang tua yang fakir, yang dia tidak memiliki sesuatu untuk bisa memenuhi atau membiayai kehidupan dirinya sendiri. Itu yang wajib diberi nafkah. Tidak seluruhnya, tidak keseluruhan orang tua wajib diberi nafkah, tetapi orang tua yang fakir. Kemudian yang berikutnya dikatakan di sini wa in qadaru 'alal kasbi, meskipun orang tua itu mampu untuk bekerja, tetapi kalau dia tidak bisa membiayai hidupnya sendiri, maka wajib bagi anak untuk memberikan biaya hidup atau nafkah untuk orang tuanya tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wa nafaqatu furu'ihi idza a'saru aw ajazu 'anil kasbi li sigharin aw zamanatin. Kemudian wajib bagi orang yang memiliki kemampuan tadi untuk memberikan nafkah kepada keturunannya. Kalau tadi kepada orang tuanya yang fakir, anak wajib memberikan nafkah kepadanya. Kemudian yang kedua di sini, seseorang yang memiliki kemampuan juga wajib memberikan nafkah kepada keturunannya. Yang dimaksud di sini adalah anak dia sendiri atau cucu dan seterusnya sampai ke bawah. Kalau tadi orang tua itu meliputi ayah, kemudian ibu, kakek, nenek dan seterusnya sampai ke atas. Kalau keturunan anak ini termasuk anak, kemudian cucu dan sampai ke bawah. Nah, wajib seseorang yang berkemampuan untuk memberikan nafkah kepada mereka, biaya hidup kepada mereka, keturunannya. Nah, tetapi ada ketentuannya, tidak semuanya kemudian wajib untuk diberikan nafkah, yaitu anak yang kesulitan dalam menghasilkan sesuatu yang mencukupi mereka. Jadi anak yang wajib diberi nafkah itu adalah idza a'saru, jika mereka itu kesulitan untuk menghasilkan sesuatu yang mencukupi mereka. Misalnya apa?
Karena dia tidak bisa bekerja, dia masih kecil, nggak bisa bekerja, sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Maka orang tuanya wajib memberikan nafkah kepadanya. Atau misalnya anak itu sudah dewasa, tetapi dia sakit menaun, sudah lumpuh sejak kecil sampai dewasa, misalnya sampai umurnya 20 tahun, 30 tahun, bahkan umurnya sudah 50 tahun. Tetapi dia sakit, misalnya lumpuh atau tidak, pokoknya dia tidak bisa bekerja. Maka di sini orang tua juga masih wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut meskipun sudah dewasa, tetapi dia tidak bisa bekerja karena sakit yang menaun itu. Sakit menaun itu sakit yang nggak sembuh-sembuh, yang terus menerus. Atau misalnya anak itu gila atau buta dan semacamnya. Anak yang gila dia nggak bisa bekerja, meskipun badannya terlihat sehat, tapi karena dia nggak waras kan nggak bisa bekerja. Maka di sini orang tuanya juga tetap wajib memberikan nafkah untuknya. Atau misalnya anak itu buta, matanya nggak bisa melihat sehingga dia tidak bisa bekerja, maka ini juga orang tuanya wajib memberikan nafkah kepadanya. Orang tua yang dimaksud di sini adalah yang berkemampuan untuk memberikan nafkah kepada mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ketentuannya seperti itu. Jika kepada orang tua, meskipun orang tua itu mampu untuk bekerja, jika orang tua itu fakir, maka anak tetap wajib memberikan nafkah kepada mereka jika memiliki kemampuan. Tetapi kepada anak itu orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak jika anak itu tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu untuk membiayai hidupnya, karena masih kecil, karena sakit yang menaun, karena gila, karena misalnya buta dan seterusnya. Maka orang tua wajib memberikan nafkah kepada mereka. Jika seorang anak misalnya masih kecil, tetapi dia bisa untuk bekerja, dia bisa bekerja dan pekerjaannya itu layak dengan usianya, layak dengan usianya. Kalau misalnya umur 4 tahun, umur misalnya 8 tahun, 9 tahun, kemudian ada pekerjaan yang layak bagi anak kecil itu, maka orang tuanya di sini boleh untuk mengajak anak itu bekerja, kemudian dari hasil pekerjaannya itu untuk membiayai atau menafkahi hidup dari anak tersebut. Ini jika apa? Jika pertama pekerjaan itu adalah pekerjaan yang layak bagi anak kecil itu. Kalau umur misalnya 8 tahun mencangkul di sawah kan nggak layak, nggak kuat dan nggak layak bagi dia. Itu nggak boleh. Misalnya ada pekerjaan ringan, misalnya buat keterampilan apa yang ringan-ringan yang bisa dikerjakan oleh anak kecil, kemudian orang tuanya mengajak anak itu bekerja biar bisa menghasilkan uang untuk biaya hidupnya, maka ini diperbolehkan bagi orang tua seperti itu, diperbolehkan. Tapi syaratnya apa? Pekerjaan itu layak bagi anak itu, bukan pekerjaan yang kemudian itu hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa, tetapi kemudian anak itu dipekerjakan, dipaksa. Itu tidak boleh bagi wali, bagi orang tua melakukan itu, menyuruhnya bekerja dengan pekerjaan yang tidak layak. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Tetapi jika anak itu nggak mau, saya nggak mau kerja karena masih kecil dan dia memang belum balik, maka di sini walinya, orang tuanya tetap wajib memberikan nafkah kepada dia karena dia memang masih kecil. Kewajibannya sampai balik itu masih menjadi tanggung jawab orang tua, nafkahnya menjadi tanggung jawab orang tua. Ini tadi kan kita menceritakan seandainya terjadi orang tuanya fakir, orang tuanya misalnya miskin, dia hasilnya cukup untuk dirinya sendiri misalnya, untuk sementara dia punya anak, nggak bisa membiayai hidup anaknya. Kemudian ada pekerjaan yang layak untuk anak itu, umur misalnya sesuai dengan umurnya, layak sesuai dengan umurnya. Kemudian anak itu diajak untuk bekerja yang layak untuk anak itu, sehingga mendapatkan hasil yang bisa digunakan untuk menafkahi anak tersebut. Ini diperbolehkan. Tapi kalau nggak layak atau apalagi dipekerjakan seperti yang terjadi pada masa sekarang, banyak sekali anak-anak di bawah umur, anak kecil itu dipekerjakan di jalan-jalan, suruh ngemis misalnya, atau disuruh ngamen, disuruh apa, itu mereka sengaja memperkerjakan mereka. Bahkan terkadang hasilnya bukan untuk anak itu, tetapi untuk orang lain atau untuk orang tuanya. Anaknya sengaja orang tuanya layah-layah di rumah, kemudian anaknya dipaksa untuk bekerja. Kalau anak kecil nanti ngemis kan mudah dikasihani, sehingga hasilnya banyak. Ada yang seperti itu. Nah, ini nggak boleh memperkerjakan seperti itu. Yang boleh itu tadi apa? Pekerjaan yang layak untuk anak tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apalagi sampai dipekerjakan sampai anak itu nggak belajar misalnya, dan seterusnya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, yaitu memperkerjakan anak untuk kepentingan orang tua atau memperkerjakannya dengan pekerjaan yang tidak layak bagi anak tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam mazhab Syafi'i, seorang anak yang sudah balik dan mampu bekerja itu tidak wajib bagi orang tuanya untuk menafkahinya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anak itu sampai anak itu balik. Jika sudah balik, maka orang tuanya tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut. Nah, berarti kalau sudah biasanya balik itu usia-usia sanawiyah, MTS atau SMP. Itu sudah mulai, kalau sudah balik, orang tua tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut. Tetapi ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Meskipun ada pendapat lain dalam selain mazhab Syafi'i, itu yang mengatakan membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu sampai balik, kalau anak perempuan sampai menikah. Nah, kalau anak perempuan sampai menikah, itu menurut pendapat lain. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i, kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anak itu adalah sampai balik. Baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi kalau di daerah kita pada umumnya, orang tua itu sangat baik. Orang tua itu sangat baik. Meskipun tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada anaknya, terkadang anaknya itu, bukan terkadang, malah kebanyakan anak itu sudah usia sanawiyah,
sudah usia SMA, sudah madrasah aliyah, bahkan sudah kuliah, masih dibiayai, makannya masih dikirim, kemudian biaya sekolahnya masih terus diberi. Itu apa? Itu semuanya adalah ihsan, itu adalah kebaikan dari orang tua terhadap anak, bukan kewajiban orang tua kepada anak. Bahkan ada terkadang anak sudah menikah, itu masih diberi juga, masih dibuatkan rumah oleh orang tuanya, masih kadang dibantu. Itu saking baiknya orang tua. Karena dalam agama sebenarnya kewajiban orang tua itu hanya sampai pada batas anak itu balik. Setelah itu, jika orang tua memberi, maka itu semata-mata kebaikan orang tua. Maka si anak harus harus berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Karena kebaikannya yang luar biasa, sudah dewasa, sudah bisa bekerja, sudah lewat balik, bahkan terus dibiayai, hidupnya terus dibiayai oleh kedua orang tuanya. Nah, ini adalah bonus kebaikan dari orang tua. Nah, karena batas kewajibannya itu hanya sampai umur balik. Karena itulah dalam bab zakat kita sampaikan bahwa jika orang tua ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang sudah balik, maka dia harus meminta izin terhadap anak itu. Nggak boleh dia langsung mengeluarkan zakatnya, tetapi dia harus izin kepada anaknya. Nak, misalnya saya keluarkan zakat kamu ya. Dia sudah balik karena sudah berkewajiban menafkahi dirinya sendiri, bukan dinafkahi oleh orang tuanya. Maka anak itu jika memberi izin baru dikeluarkan zakat fitrahnya. Jika tidak, maka tidak wajib untuk diberikan atau tidak sah apabila orang tuanya mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya tersebut. Kenapa? Karena anaknya sudah balik, yang tidak lagi nafkahnya menjadi tanggung jawab atau kewajiban dari orang tua. Itu hubungannya di sana. Kenapa ditekankan orang tua harus meminta izin kepada anak jika mau mengeluarkan zakat fitrah kepada anak yang sudah balik. Kalau anak itu belum balik, nafkahnya masih menjadi tanggung jawab orang tua. Maka orang tua itu memang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah dari anak tersebut. Sehingga tidak perlu dia minta izin. Tidak perlu dia minta izin jika anaknya belum balik. Karena memang kewajiban dari orang tua. Tetapi jika sudah balik, maka harus meminta izin jika ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk anak tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang nafkah yang wajib diberikan itu berupa apa? Yang pertama adalah berupa yang jelas pakaian yang layak bagi anak tersebut. Jadi pakaian yang layak untuk anak seusia itu, yang layak, yang pantas sama dengan teman-temannya, itu seperti apa? Itu yang diberikan, tidak terlalu mewah, juga tidak terlalu jelek. Kasihan kalau terlalu jelek dengan kawan-kawannya nanti. Kalau terlalu mewah juga jangan. Artinya tidak wajib memberikannya yang terlalu mewah bagi orang tua. Tetapi pakaian kadarnya adalah layak. Layak itu adalah disesuaikan dengan tempat dan kondisinya. Pakaian yang layak misalnya di sini bisa jadi berbeda dengan pakaian yang layak di luar Jawa, bisa jadi berbeda dengan pakaian yang layak di luar negeri dan seterusnya. Yang penting layak menurut ukuran
daerah tersebut. Kemudian tempat tinggal yang layak. Nah, semuanya tempat tinggal yang layak. Tempat tinggal yang layak itu ya lengkap, ada dapurnya, ada kamar mandinya, ada WC-nya, ada kamar tidurnya. Kamar tidurnya juga ada bantal, ada selimut dan seterusnya. Itu untuk tempat tinggal. Kemudian yang berikutnya adalah makanan pokok dengan lauk pauk yang layak. Layaknya bagaimana? Yang sesuai dengan daerah itu. Kalau tahu tempe sudah layak ya, sudah cukup. Atau misalnya sekali-kali daging, sekali-kali ya dilihat kelayakan. Itu juga tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain, tidak sama. Ada daerah lain yang misalnya mengharuskan ada ikan misalnya. Kalau daerah kita misalnya tahu tempe sudah cukup, sudah memenuhi kelayakan ya sudah. Jadi melihat apa? Kelayakan. Lauk pauknya adalah melihat kelayakan. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak wajib menafkahi mereka sampai pada batas berlebihan dan dalam kenyang. Sampai kenyang enggak. Yang penting pokoknya enggak lapar. Pokoknya tidak lapar. Tidak harus anak itu sampai terlalu kenyang, perutnya sampai enggak kuat menahan kenyang. Bukan seperti itu. Tidak harus seperti itu. Bahkan sebaiknya tidak seperti itu. Tidak dibiasakan anak itu untuk makan terlalu kenyang. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa rahimakumullah. Jadi yang pertama tadi adalah kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua yang orang tua itu adalah fakir. Kemudian yang kedua adalah kewajiban memberikan nafkah kepada anak, cucu dan seterusnya dengan ketentuan yang sudah kita sampaikan tadi. Berikutnya wa yajibu 'ala zauji nafaqatu zaujati wa mahruha wa 'alaihi laha mut'atun in talaqaha. Wajib bagi suami memberi nafkah kepada istrinya dan memberikan mahar kepada istrinya, dan wajib juga baginya memberikan mut'ah pada istrinya jika ia menceraikannya. Nah, sekarang kewajiban suami kepada istri yang terkait dengan masalah nafkah. Karena kalau kewajiban suami kepada istri ya banyak, kewajiban istri terhadap suami juga banyak. Tetapi di sini dijelaskan terkait dengan masalah nafkah, yaitu memberikan biaya hidup. Suami wajib memberikan nafkah. Ini yang pertama, kewajiban suami kepada istri memberikan nafkah. Siapa istri yang wajib diberi nafkah? Yaitu istri yang tidak menolak untuk dijima oleh suami, atau istri yang tidak mampu melayani suami dalam jima karena sakit. Artinya bukan istri yang nusyuz, istri yang membangkang kepada suaminya, tetapi istri yang taat terhadap suaminya. Khususnya di sini adalah dalam masalah hubungan suami istri. Ini yang bisa atau yang wajib untuk diberi nafkah. Tetapi jika istri itu adalah istri yang membangkang tanpa ada uzur, menolak misalnya dijima oleh suaminya, tidak sakit dan seterusnya, maka dia tidak wajib diberikan nafkah oleh suami. Ini ketentuan untuk istri yang wajib diberikan nafkah. Kemudian ukuran nafkahnya seperti apa? Di sini melihat kondisi dari suami. Apakah suaminya itu tergolong suami yang kaya? Apakah suami tersebut tergolong sebagai miskin? Atau tidak kaya juga tidak miskin? Itu
melihat kondisi perekonomian daripada suami. Jika suami itu kaya, maka nafkah yang wajib dia berikan adalah 2 mud makanan. Ini yang terkait dengan masalah makanan. Apa? 2 mud. 2 mud, kalau 1 mud itu segini, sekitar, ada yang mengatakan setengah kilo, ada yang mengatakan 7 on, lebih dari setengah kilo. 2 kali. Kalau misalnya dibuat yang tinggi 7 on, berarti 7 on kali 2. Berarti sekitar 1,5 kilo. Itu kalau suami kaya setiap harinya, itu sudah nggak habis ya. Kemudian bagi suami yang miskin, suaminya miskin, maka nafkah yang wajib dia berikan hanya 1 mud, setengah kilo saja. Itu juga sudah cukup bagi istri untuk dalam 1 hari. Kemudian bagi suami yang pertengahan, tidak terlalu kaya juga tidak miskin, maka nafkah yang dia berikan adalah 1 mud setengah. 1 mud setengah berarti sekitar 2 kilo. Sekitar 1 kilo. Ini untuk suami yang sedang, tidak kaya dan juga tidak miskin. Makanan ini wajib diberikan dalam keadaan siap untuk dimakan. Berarti bukan mentah, tetapi dalam keadaan sudah siap untuk dimakan, disertai dengan lauk pauk yang layak. Ini untuk makanan. Tetapi pada umumnya kalau di daerah kita itu dengan saling ridho antara suami dan istri, saling memahami, saling dengan niat saling membantu antara suami dan istri, itu istri yang memasak, istri yang diberikan uang, kemudian dibelanjakan, kemudian dimasak oleh istri itu. Itu juga tidak masalah selama itu terjadi saling ada keridhaan, saling ada kerelaan di antara suami dan istri. Meskipun dalam ketentuan syara pada dasarnya nafkah yang berupa makanan itu disediakan oleh suami dalam kondisi sudah matang, berarti sudah dimasakkan oleh suaminya atau dibelikan oleh suaminya, sudah siap untuk disantap, sudah siap untuk dimakan. Itu ketentuan syaratnya seperti itu. Tetapi jika di daerah kita ada yang seperti itu, maka malah itu dipandang tidak layak. Dipandang tidak layak. Suami istrinya hanya duduk-duduk saja, misalnya duduk-duduk di sana di sini dan seterusnya, kemudian suaminya masak, bekerja ke sawah, sudah dari sawah masak lagi dan belanja ada ke pasar dan sebagainya, itu malah dipandang tidak layak. Meskipun kita harus memahami persoalan ini, bahwa pada dasarnya nafkah itu diberikan oleh suami kepada istri dalam keadaan sudah siap untuk dimakan, berarti sudah matang. Itu pada dasarnya seperti itu. Jika kemudian ada kesepakatan dari suami istri, ada kerelaan dari suami istri untuk berbagi tugas misalnya, maka itu yang tidak masalah. Karena apa? Bukti tidak masalahnya itu karena apa? Saling sudah ridho, saling membantu. Bahkan kebanyakan di daerah kita itu para istri itu terlalu baik, dalam segala hal. Istri suami hanya melulu untuk mencari nafkah, sementara kewajiban-kewajiban lain yang merupakan kewajiban suami itu banyak yang ditangani oleh istri. Banyak yang dilakukan oleh istri, dan istri melakukannya jika dengan ridho, dengan rela dia melakukan itu, tentu dia akan mendapatkan pahala yang besar.
pahala yang besar. Kenapa? Karena dia telah membantu suaminya dalam melaksanakan yang sebenarnya itu merupakan kewajiban dari suami. Seperti tadi itu, seperti apa? Misalnya masak dan seterusnya. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kita memberlakukan hal yang seperti ini, maka kita juga harus mempertimbangkan banyak hal, bukan dalam rangka kita tidak sepakat dengan apa yang yang telah ditentukan oleh syarak, tetapi tetap kita mengacu kepada ketentuan syarak. Jika istri itu tidak mau, misalnya istrinya nggak mau masak, ya udah suaminya yang dia harus masak, yang dia harus menyediakan nafkah untuk istrinya. Memang seperti itu pada dasarnya. Tetapi jika istri itu juga dia harus berusaha untuk mencari keridhaan suaminya. Istri itu harus berusaha untuk mencari keridhaan suaminya. Itu yang harus difikirkan oleh istri. Karena dalam hadis itu disebutkan, kalau ada seorang perempuan itu meninggal dunia, kemudian suaminya itu ridho kepadanya. Suaminya mengatakan, istri saya ini orang yang baik, masuk surga. Perempuan itu akan masuk surga. Artinya ada apa? Keridhaan suami bagi istri itu luar biasa, nilainya luar biasa. Jika si istri itu kemudian dia berusaha keras bagaimana bisa meringankan beban suami, kemudian bisa mendapatkan ridho dari suami, maka itu apa? Itu merupakan poin sangat besar bagi si istri untuk bisa masuk surga dengan mudah. Nah, di sini yang istri yang harus juga berpikir, jangan kemudian suaminya sudah bekerja, suruh masak lagi, suruh nyuci, suruh apa misalnya dan seterusnya. Sementara iya ketentuan syarak seperti itu, tetapi bisa jadi apalagi di zaman sekarang, apalagi di kondisi daerah yang seperti ini, bisa menjadikan suami tidak ridho terhadap si istri, dan itu akan membahayakan dari istri tersebut. Nah, artinya apa? Artinya dalam semua hal itu suami itu harus berusaha untuk mendapatkan bisa menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan syarak. Si istri juga harus berusaha untuk menjalankan kewajiban dan berusaha mencari ridho suami. Nah, di situ nanti akan ketemu di tengah-tengahnya, yaitu saling kerelaan dan saling tolong-menolong, saling membantu dan seterusnya di antara suami istri. Ketemunya di situ nanti. Ini kewajibannya dia berusaha, suami berusaha, nafkah seperti yang tertulis dalam kitab. Dia berusaha, sudah berusaha semaksimal mungkin. Si istri berusaha meringankan beban dari suami ini, maka akan ketemu di tengah yang hasilnya adalah saling membantu, saling menolong, yang kemudian menghasilkan saling keridhaan di antara kedua belah pihak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini persoalan hanya persoalan nafkah. Kalau kita bicara tentang persoalan-persoalan lain terkait dengan masalah suami istri, kewajiban suami dan kewajiban istri, hak suami dan hak istri, maka itu jumlahnya sangat banyak yang perlu diuraikan secara tersendiri dan penting untuk diketahui bagi seorang suami maupun istri. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kewajiban yang berikutnya adalah wa mahruha.
memberikan mahar. Apabila maharnya itu adalah tunai, karena mahar itu bisa tunai, bisa dihutang, ya, bisa dihutang. Apabila maharnya itu hal, artinya tunai, maka wajib diberikan kapanpun istri meminta. Jadi kapanpun istri meminta, itu wajib diberikan oleh suami jika memang itu tunai, dikatakan tunai, tapi belum diserahkan waktu akad nikah. Tapi kapanpun, di sini kapanpun istri mengatakan mana maharnya, maka harus diberikan oleh suami. Kemudian yang kedua, kalau maharnya itu muajjal, tidak tunai, tetapi dihutang, maka di sini wajib diberikan sebelum jatuh tempo yang dijanjikan. Jadi sebelum jatuh tempo ya waktu yang dijanjikan, mahar itu harus sudah diberikan kepada si suami itu. Tetapi apabila misalnya mahar itu tidak disebutkan dalam akad nikah, tidak disebutkan maharnya apa dan kapan diberikan, karena di sini bukan rukun nikah. Mahar itu kewajiban suami terhadap istri, bukan merupakan syarat sah nikah atau rukun nikah, bukan. Kalau misalnya dalam akad nikah tidak disebutkan mahar, maka akad nikahnya tetap sah. Maka bagaimana itu? Yaitu dengan wajib diberikan ketika misalnya sudah terjadi hubungan suami istri, maka wajib diberikan oleh suami terhadap istrinya tersebut. Hadirin rahimakumullah, mahar itu berupa apa? Mahar itu berupa harta yang sah untuk diperjualbelikan. Artinya harta yang punya nilai, yang punya nilai harta, bukan sesuatu yang nggak laku dijual. Misalnya sesuatu yang nggak laku untuk dijual, karpet rusak misalnya, atau apa yang nggak bisa dijual, itu nggak bisa. Tetapi sesuatu yang bisa diperjualbelikan, punya nilai. Nah, itu yang pertama. Atas sesuatu yang memiliki manfaat yang dituju, jelas manfaatnya itu jelas. Misalnya mengajarkan Al-Quran, atau mengajarkan surat Al-Fatihah, atau mengajarkan menjahit dan seterusnya. Suaminya pinter jahit, ahli menjahit, maharnya diajari jahit sampai bisa misalnya, maka itu apa? Itu bisa, karena apa? Jelas ada manfaat yang dituju, yaitu keterampilan menjahit. Atau membaca surat Al-Fatihah, istrinya belum bisa baca Fatihah, maharnya berupa mengajari si istri membaca surat Al-Fatihah, itu juga bisa. Nah, jadi bukan berupa harta, tetapi berupa manfaat yang bisa dituju, yang jelas, manfaatnya itu yang jelas. Ini juga bisa. Nah, berbicara tentang mahar, tentu ini juga luas pembahasannya. Disebutkan dalam kitabun nikah, dalam bab secara khusus yang membahas tentang masalah pernikahan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian wa alaihi laha mut'atun in talaqaha. Jika terjadi perceraian, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah kepada mantan istri. Mut'ah di sini artinya semacam pesangon, ya, semacam pesangon. Mut'ah di sini bukan artinya nikah mut'ah, nikah kontrak, bukan. Karena ada jenis nikah yang disebut dengan nikahul mut'ah yang hukumnya haram ila yaumil qiyamah, yaitu nikah dengan batasan waktu. Walinya misalnya mengatakan kepada calon suami dari putrinya, mengatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama ini selama 1 bulan. Itu namanya nikah mut'ah. Itu hukumnya apa? Haram. Nikah kontrak hanya
dalam jangka waktu sebulan, setahun, itu hukumnya haram menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun ada kelompok lain, sebagian mereka, kelompok Syiah, sebagian mereka itu menghalalkan nikah mut'ah. Yang dimaksud dengan mut'ah di sini bukan nikah mut'ah. Yang dimaksud di sini mut'ah itu adalah sejumlah harta yang diberikan akibat perceraian yang bukan disebabkan oleh istri. Jadi perceraian itu bukan disebabkan oleh istri, bukan misalnya khulu, istri minta diceraikan oleh suaminya, atau bukan karena disebabkan ada aib yang kemarin kita jelaskan membolehkan untuk terjadi fasakh di antara suami istri itu, yang penyebabnya bersumber dari istri, bukan itu. Tetapi yang memang suami menceraikan istri tersebut karena suami ingin menceraikannya. Maka di sini suami wajib memberikan mut'ah, semacam pesangon harta tertentu diberikan kepada mantan istrinya tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tentang jumlah mut'ah ini tidak ada ketentuan berapa yang harus diberikan suami kepada istri, tetapi disunnahkan bagi suami yang sedang, tidak kaya dan tidak miskin, memberikannya sebesar 30 dirham, tidak lebih dari setengah mahar misil, tidak lebih dari setengah mahar misil. Mahar misil itu mahar yang berlaku dari keluarga tersebut. Misalnya dalam keluarga tersebut maharnya itu berapa? Dulu ibunya, kemudian kakaknya, adiknya, itu maharnya berapa? Berarti maharnya adalah mahar misilnya itu. Kemudian dia tidak mut'ahnya, kalau dia diceraikan maka mut'ahnya itu tidak lebih dari setengah mahar misil. Misalnya mahar misilnya 1 juta, berarti tidak lebih dari 500.000 mut'ahnya. Misalnya, itu adalah contoh. Karena di setiap daerah berbeda-beda, mahar itu jumlahnya berbeda-beda yang berlaku di daerah tersebut. Apabila keduanya sama-sama rela, maka mut'ah boleh berupa harta yang termurah sekalipun. Misalnya diberi harta yang paling murah. Udah, kamu beri saya HP aja udah, misalnya HP kamu itu aja. Diberi harta yang termurah, misalnya, itu dibolehkan. Tapi HP ada yang mahal ya. Ini yang misalnya yang termurah. Apabila ada perselisihan di antara mantan suami dan mantan istri itu tentang masalah jumlah mut'ah, mereka bertengkar, kamu harus berikan saya sekian. Enggak mau, saya sekian saja. Terjadi persengketaan di antara suami istri tentang jumlah mut'ah, maka di sini diputuskan oleh qadhi, oleh hakim yang memutuskan berapa yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah masih satu pertemuan lagi yang masih terkait dengan masalah nafkah. Semoga bermanfaat. Pembahasan tentang kewajiban dan hak istri ini sebenarnya panjang dan penting untuk disampaikan. Insya Allah jika memungkinkan kita akan sampaikan pada hari Sabtu, ya, pada hari Sabtu secara khusus, karena insya Allah besok sudah kita khatamkan
pengajian kitab Sulamut Taufik, dan kita masih tersisa satu hari Sabtu sebelum hari Senin kita memulai kitab yang baru. Insya Allah nanti hari Sabtu akan kita bahas kelanjutan dari yang hari ini terkait dengan masalah hak dan kewajiban dari suami istri. Demikian, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.